Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahraidin dari kelompok 7. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang peta. Ada beberapa pengertian tentang peta yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pengertian peta menurut Erwin Reitz. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi seperti kenampakannya dilihat dari atas secara tegak lurus, dibubuhi tulisan-tulisan serta keterangan-keterangan untuk kepentingan pengenalan. Pengertian peta menurut International Congress Association. Peta adalah gambaran konvensional yang selektif dan diperkecil yang dibuat pada bidang datar yang menggambarkan perwujudan permukaan bumi atau benda-benda angkasa maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Dari dua pengertian peta tersebut di atas ada 4 kata kunci yang membedakan peta dengan media lain, yaitu sebagai berikut. Konvensional. Dalam penggambaran peta ada kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pembuat peta. Hal ini terkait dengan penggambaran simbol maupun penulisan kenampakan geografis. Selektif. Kenampakan-kenampakan yang digambarkan pada peta dipilih sesuai dengan tujuan pembuatan peta. Diperkecil. Peta dibuat untuk menggambarkan permukaan bumi yang luas menjadi peta yang ukurannya jauh lebih kecil daripada ruang yang digambarkannya. Bidang datar. Bumi berbentuk bulat digambarkan ke dalam peta pada selembar kertas yang merupakan bidang datar. Fungsi peta. Secara umum, peta memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu untuk memberikan informasi yang bersifat keruangan atau spital dan spesifik dari suatu daerah. Sebagai alat panduan untuk tujuan di lapangan, misalnya untuk kepentingan penelitian, kepariwisataan, SAR militer, dan lain-lain. Sebagai alat untuk menganalisis maupun deskripsi dari suatu wilayah yang sedang diteliti, sebagai alat untuk mendeskripsikan lokasi suatu objek, sebagai alat untuk menyampaikan ide atau usulan suatu perencanaan, sebagai media pembelajaran geografi. Klasifikasi peta. Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Hal ini tergantung dari dasar klasifikasi yang digunakan. Berikut dikemukakan 2 cara untuk mengklasifikasi jenis peta, yaitu berdasarkan skala dan isinya. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Peta teknik atau peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Berdasarkan isinya. Atas dasar isinya, peta dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Peta umum dan peta khusus. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik di bumi dan di peta, atau dapat dikatakan bahwa proyeksi adalah suatu sistem garis-garis paralel dan median yang teratur tempat digambarkan suatu peta. Sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang atlas. Yang pertama yaitu pengertian atlas. Atlas adalah sekumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku yang mencakup seluruh peta dunia maupun sebagiannya, yang berisi informasi mengenai geografi, batas-batas negara, statistik geopolitik, ekonomi, sosial, dan agama. Selanjutnya yaitu fungsi atlas. Yang pertama yaitu dapat menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Yang kedua yaitu dapat membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan negara lain. Yang ketiga yaitu dapat membandingkan perbedaan relief antar wilayah. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan keadaan fisik suatu wilayah, misalnya yaitu keadaan iklim, flora, dan fauna. Selanjutnya yaitu
Jenis-jenis atlas yang pertama yaitu atlas berdasarkan jenisnya. Atlas berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atlas umum. Atlas umum adalah atlas yang memberikan informasi secara umum mengenai kenampakan geografi di permukaan bumi. Atlas umum dibagi menjadi 3, yaitu atlas nasional, atlas regional, dan atlas dunia. Atlas nasional adalah atlas yang berisi satu negara lengkap dengan keadaan fisik dan sosialnya. Yang kedua yaitu atlas regional. Atlas regional ini adalah atlas yang memuat negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya yaitu atlas Asia, atlas Eropa, dan atlas Afrika. Yang ketiga yaitu atlas dunia. Atlas dunia adalah atlas yang memuat negara-negara di seluruh dunia secara lengkap dari semua benua. Contohnya yaitu atlas dunia. Dan yang kedua yaitu atlas khusus. Atlas khusus adalah atlas yang hanya memuat satu jenis informasi sesuai dengan judulnya. Contohnya yaitu yang pertama atlas penduduk, yang kedua yaitu atlas geologi. Atlas penduduk ini adalah atlas yang memaparkan sebaran penduduk. Sedangkan atlas geologi adalah atlas yang memaparkan keadaan geologi atau batuan. Dan yang ketiga yaitu atlas semesta. Atlas semesta adalah atlas yang memaparkan keadaan alam semesta yang berhubungan dengan tata surya, galaksi, perbintangan, serta peredaran benda-benda angkasa. Yang kedua yaitu atlas berdasarkan tujuan dan isinya, yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atlas referensi. Atlas referensi adalah atlas yang digunakan untuk mengetahui kenampakan geografi dan batas negara. Yang kedua yaitu atlas pendidikan atau atlas sekolah. Dan yang ketiga yaitu atlas tematik. Atlas tematik adalah atlas yang berisi peta-peta dengan tema tertentu. Contohnya yaitu peta persebaran penduduk, peta pertanian, peta pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu syarat-syarat atlas. Yang pertama yaitu menggambarkan suatu daerah dengan data yang akurat. Yang kedua yaitu memiliki formulasi warna atau simbol lain yang tepat sehingga menarik. Yang ketiga yaitu dilengkapi dengan diagram-diagram dan data statistik daerah yang dipetakan. Dan yang keempat yaitu dalam membuat peta harus mengikuti aturan-aturan kartografi dan menggunakan proyeksi peta tertentu yang sesuai dengan tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisy. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas materi tentang globe. Globe merupakan bola peta yang bentuknya menyerupai bumi. Globe sangat baik dalam menggambarkan kenampakan bumi. Bentuk fisiknya yang bulat menggambarkan kondisi yang mirip seperti aslinya. Adanya garis lintang dan garis bujur pengguna untuk membayangkan posisi suatu tempat sesuai lokasi kebenarannya. Kedudukan globe miring sebesar 23/2 derajat sama dengan kecondongan bumi terhadap bidang ekliptika. Ekliptika adalah garis lingkar orbit peredaran bumi mengelilingi matahari yang ditempuh dalam waktu 1 tahun. Kegunaan globe. 1. Perencanaan untuk perjalanan jauh baik melalui darat maupun laut. 2. Analisis mengenai rambatan gelombang gempa bumi dan gelombang samudra. Gelombang arus laut dapat dilakukan secara baik melalui globe. 3. Dengan globe, konsep mendasari pergantian siang malam, pergantian musim, dan perbedaan waktu dapat dipahami secara baik. 4. Menggambarkan letak garis lintang, garis bujur, garis ekuator, letak kutub, dan letak bujur 180 derajat dengan jelas dalam bentuk 3 dimensi. 5. Mengetahui perbedaan iklim dengan pertolongan garis lintang. 6. Menjelaskan proses gerhana bulan dan gerhana matahari. 7. Menggambarkan arah rotasi bumi. 8. Menggambarkan letak luas daerah negara, benua, dan laut secara lebih akurat. Demikian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.